aliman khabira. Ini di dalam Al-Quran diajarkan ketika seorang istri dan suami sedang berantem, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau berantemnya pengen cepat selesai, jangan diomongin berdua, nggak ada benernya. Yang laki terus nyebut kesalahan istri, istri pun juga sama nyebut-nyebut kesalahan laki, nggak bakalan ada habisnya. Maka fab'athu hakaman min ahlihi, utuslah satu utusan dari laki-laki gitu kan, orang gitu, misalkan Teh Iin curhat sama siapa, ini masalahnya pengacara lah modelnya, suami kita juga satu orang, nah baru dua orang tersebut berunding. Kalau kitanya yang berantem berdua, suami sama istri, sampai kapanpun malah jadi berantem gede. Nah maka utuslah satu orang gitu ya. Kalau berantem makanya kudu ada saksinya gitu, biar ada yang nengahin. Kalau berdua aja, waduh, pelanggarannya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ada pengacaranya, jangan pengacara atau kita ya temen lah, temen. Jadi temen sama temen. Kenapa? Oh, pengacara mah iya, maksudnya pakailah teman kita curhat ke dia gini-gini masalahnya. Ntar suami kita juga curhat ke dia gini-gini masalahnya. Nih orang berdua baru deh ngobrol gitu, menengahi. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian ingin islah, ingin beres gitu urusannya, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufiknya, akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ayo kita teruskan. Wa'budullaha wa la nusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Kata Allah, wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah kepada apapun. Wa bil walidaini, setelah kita mampu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, tugas kita selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, baik berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ingat susunannya, wabidil qurba, kemudian kepada kerabat keluarga, wal yatama, kemudian anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Terus wal jari dzil qurba, jar, tetangga yang paling dekat tuh, itu kudu kita perhatikan. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh itu apa? Hitungannya kalau dari rumah kita 40 rumah tuh, yang ke-40 itu tetangga jauh. Kalau yang dekat rumah itu tetangga dekat. Kemudian mana lagi? Wasahibi, sahabat, sahabat, teman, kudu kita perhatikan. Kalau kita sedekah sebelum kemana-mana ke sahabat dulu. Ya iya, karena yang pertama nolongin ya bukan keluarga kita yang di Padang, Bu Linda, ya pasti kan sahabat kita yang pertama nolongin kita. Wasahibi bil jambi, itu sahabat yang jambi, yang sahabat yang jauh, sahabat yang dekat. Wabni sabil, dan orang-orang yang bergerak di bidang agama gitu ya, guru-guru ngaji, ustaz dan sebagainya, perlu kita perhatikan. Wa ma malakat aymanukum, dan para abid. Mungkin mohon maaf kalau zaman sekarang ya kayak Teh Epi gitu ya, orang jauh dia di sini cari makan dari bantuin orang gitu ya di rumah, itu tuh kudu kita perhatikan. Masuk dia kepada yang harus kita berikan sedekah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang mukhtalan fakhura, yang sombong. Terus alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Yang mana orang yang sombong itu? Alladzina yabkhaluna, satu, orang-orang yang koret, bakhil, yang pelit ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, kemudian udah pelit ngajak kepada orang itu supaya pelit. Maka kita kalau berteman sama orang-orang pelit,
pasti ikut pelit. Udah ngapain sih kamu royal amat sama gitu ya. Udah dia pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, kemudian dia menyuruh pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, kemudian dia pandai menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada dia. Bu Yoyon punya uang enggak? Boro-boro. Uang dari mana, padahal mah di dompet kan banyak gitu ya. Pandai menyembunyikan apa yang Allah berikan. Maka apa yang Allah berikan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau disebut-sebutin dengan apa? Dengan sedekah Bu Yoyon lah, ke musola Al-Furqan disebutin sama siapa? Sama Pak Haji Subhan, misalnya begitu. Jadi orang mengenal kita dengan banyak harta itu karena kita banyak sedekahnya, disebut-sebut sama orang gitu. Terus wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina walladzina